mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan. Yabelale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan. Bu, minggir sedikit bu, muka lewat Iya, ibu ini tidak tahu diri. Sudah jalannya pelan, tidak mau minggir lagi. Bapak-bapak ini semua tidak tahu aturan ya? Ini trotoar, tempatnya pejalan kaki, bukan untuk motor. Iya, tapi ini kan macet bu, makanya kami mau lewat di atas. Ini bikin tambah macet lagi. Tidak ada alasan untuk mengambil hak pengguna jalan. Trotoar untuk pengguna jalan, bukan untuk kendaraan roda 2. Wong lanang yen duwe bojo biduan kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujangan lan kerep uring-uringan ora lokal bukan anggone bebayan. Sing marai kuwatir atine wong lanang manggung mrono mrene cari perhatian opo maneh yen nganggo klambi sing cingkrang-cingkrang genit mripate goyangane merangsang. Yang kanan, keluarkan pargoimu. Ayo Mbak Pink. Adinda. Yo boyoke. Mbak Vita. Abote wong lanang yen duwe bojo biduan kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujangan lan kerep uring-uringan ora mogal bubar anggone bebrayan. Banjir
Atau rene cari perhatian opo maneh yen nganggo aklambi sing cingkrang kuwenit mripate goyangane merangsang begagae Allah tinggal digoyang-goyang sajati sengaja mancing-mancing saweran yen sing melu joget wis mantep banyu setan kadang colak-colek mencari kesempatan mulane wong lanang sing uripe isih lega kudu siap mental yen rapi biduan mergane wis akeh banget sing kedadean pegatan jalarane mung cemburuan bebe Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, Museum Nek Gandeng dibangun sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap leluhur suku Toraja yang terdiri dari beberapa bangunan dengan gaya arsitektur tongkonan. Di dalam Museum Nek Gandeng ini terdapat koleksi batu menhir, patung Nek Gandeng, patung kerbau, dan gong belang. Nama dari museum ini diambil dari salah satu tokoh masyarakat yang dikenal sebagai wanita yang pekerja keras dan bijaksana selama menjadi hakim adat. Museum Nek Gandeng berada di Desa Pelangi, Kecamatan Sak dan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Pendirian Museum Nek Gandeng bertujuan untuk memberitahukan dan menyebarkan pengetahuan tentang budaya Toraja kepada masyarakat umum. Demikian Kabaratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. beragam warna kita suku tak selalu sama Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah
Tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Salam jumpa kembali di Pro 4 RRI Makassar. Dan untuk hari ini bersama saya Yuni dan Mbak Haji menemani Anda. Apa kabar tak ya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini di acara Pro 4. Ya. Barik Basa kabar pagi obrolan santai. Saya mau sapa-sapa dulu ini pendengar yang monitor. Ada Ibu Niar ya, terus Ibu Nur Hudaeng juga. Ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Dan Anda bisa kami nantikan partisipasi Anda di 0811400950 ya. Melalui pesan WhatsApp juga sahabat budaya yang monitor pagi ini. Saya tunggu ada Mito Pak Hamsa di Pampang. Sudah maki anjas Pak Hamsa, semangat ki, sehat-sehat selalu. Iya, jadi kali ini mendengar informasi kabar yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ini program 100 hari dari pemerintahan Presiden Prabowo ya. Dari pengamat politik UIN Alauddin Makassar menilai 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai cukup memenuhi ekspektasi masyarakat. Dan kemudian dari masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran telah mencapai 100 hari setelah dilantik 20 Oktober lalu. Pengamat politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Prof. Dr. Firdaus Muhammad menilai dalam kurun waktu 100 hari pemerintah dinilai berkinerja cukup baik. Kepada RRI, Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi dan Dakwah itu mengatakan dalam kurun waktu 100 hari pertama kepemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto bersama para menterinya telah sesuai ekspektasi dalam beberapa hal. Nah, dan juga dijelaskan pada beberapa sektor, diantaranya stabilitas ekonomi, di mana respon pasar ini sejumlah kebijakan dan diterapkan Presiden Prabowo sejak awal pelantikannya relatif normal, sama halnya dalam bidang keamanan dan penegakan hukum di mana pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk memberikan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Dan selamat pagi juga, waalaikumsalam. Di Barik Basa baru keluar cari cuan. Iya, semangat Pak Gunadi, sehat selalu. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar ya. Jadi kami nantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bisa melalui telepon WhatsApp ya. Jadi tema kita pagi ini 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo. Oke, Ibu Nur Hudaeng, terima kasih. Barik Basa Monitor juga ya.
Ya, jadi besok kami akan hadir juga dari bahasa di salah satu warkop di di Kota Makassar ya. Jadi teman-teman yang ingin bergabung besok bisa gabung di Warkop Az-Zahra ya. Itu acara Bari Basa, kami akan hadir di sana ya. Oke, saya tunggu partisipasi Anda 0811 400 9250. Boleh juga melalui telepon WhatsApp ya. Oke, jadi Bunda Haji Hani ini lamanya tidak saya dengar suara. Tak, gimana kabar tak Bunda? Sehat-sehat Jeki. Kemudian ada Ibu Cida di kompleks Ibu Cida di Baru. Nah, apa kabarnya? Juga ada Ibu Ramla di Raja Wali, kemudian Pak Enal, Pak siapa lagi? Saya lupa nih namanya. Oh, Pak Ferry, apa kabar Pak Ferry? Gabung-gabung ke Pak Ferry. Ya, komentar tak tentang program 100 hari pemerintahan dengan Presiden Prabowo dan juga wakilnya Gibran ya. Baik, saya hadirkan dulu sahabat budaya Kelong untuk Anda mengawali jumpa kita di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Lepas
nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu? Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah. Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini? Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh. Ih, jorok banget sih kamu, Tan. Udah, ini udah masak. Yuk makan. Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor? Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang. Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh. Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Baik sahabat budaya, masih di Pro 4 RRI Makassar. Saat ini kurang lebih 35 menit berlalu dari jam 7 waktu Indonesia Tengah ya. Nah, apa kabar ini untuk pendengar semua yang monitor? Semoga sehat-sehat selalu ya. Iya, kami nantikan partisipasi Anda 0811 400 9250 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo ya. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencapai 100 hari masa kerja ya. Dan sejak dilantik pada 20 Oktober lalu, pengamat politik UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. Firdaus Muhammad menilai kinerja pemerintah ini cukup memenuhi ekspektasi masyarakat ya. Dan pendengar tentunya kami nantikan partisipasi Anda 0811 400 9250. Jadi memang ada beberapa filosofi dari tentang kepemimpinan ya. Baik, saya terima telepon Anda. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Kenapa pagi. senyum-senyum deh Mbak Ji? Saya senyum-senyum supaya bawa rezeki kalau senyum kayak pagi-pagi. Kira ada yang apa yang lucu? kan biasanya kalau ini ada yang lebih dulu itu masuk. Iya. Sudah nikah? Sibuk kapan tahu? Kan itu lo tepat jeling. Mabok atau masaile. Apa itu artinya? Cari sendiri deh di kamus. Mabok atau masaile. Iya. Natiwi pedina. Kasih nah. Guru semagamu. Anu saja perbaiki perasaan. saya saja dodong nyawaku. Karena belum kapan sarapan. Betul. Baru mau cari sarapan di depan ini. Kalau Mbak Ji kalau kueji menganggap dia bukan sarapan. Ada itu di Tinumbu Nabila mau bawa apa sih namanya itu? Aku lupa. Apalagi itu namanya Barokbo. Ada ke Barokbo sekarang?
Gayaan aja. Kalau bawa kulen baji saja nak kasih sama aja. Belum tiada. Masih Janjian itu. wacana. Janji mutale Masih Iya, Pak. wacana, Kodong. Wah, sama pemerintah masih wacana aja. Iya. Tidak. Oke lah. Ya, Apa begitulah komentarnya itu 100 kira-kira. hari ini kepemimpinannya Prabowo tuh dinilai cukup berjalan baik ini. Ya, program 100 hari kan memang awal dan mungkin belum kita manage secara maksimal. Baru 3 bulan lebih. Iya. Tapi secara keseluruhan sekira menurut saya tidak sesuai ekspektasi saya. Iya. Sebaliknya, saya menganggap ini pemerintah Prabowo sekarang ini 11-12 dengan Pak Jokowi. Tidak ada perubahan yang signifikan. Itu kalau menurut saya. Dari segi hukum, apalagi sama saja. Tidak ada beda, tidak jauh beda lah. Saya kira seperti itu. Hukum hanya sesuai dengan kepentingan politik. Hukum hanya dijadikan sebagai alat untuk menekan bagi yang tidak puas sama pemerintah. Saya kira sama-sama aja. Korupsi 300 triliun hanya 6,5 tahun. Ya, tidak beda-beda jauh, sama aja sudah. Iya. Jadi selama kampanye dia keluar memberantas korupsi, tapi itu ternyata tidak bisa. Karena kenapa? Kalau saya sebagai pribadi dari awal pembentukan kabinet Prabowo saya sebenarnya sudah kecewa. Iya. Karena kusangka itu Prabowo ala macan, ternyata kucing. Oh, mati meja. Coba Kenapa lihat. bisa? Katanya mau berantas korupsi, tapi dia menampung orang-orang yang terindikasi dengan koruptor. Seperti Zulkifli Hasan, Ketopan, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, itu kan semua terindikasi dengan korupsi itu. Tapi kok kenapa ditampung di kabinet? Ya kan? Bagaimana Anda mau memberantas korupsi, sedangkan Anda memberikan ruang kepada orang-orang yang korupsi? Itu. Hanya demi kekuasaan, hanya demi sebuah kedudukan, Anda menghalalkan segala cara, termasuk itu menampung dan memberikan jabatan kepada para koruptor. Ini memang sudah. Ini kan selama Indonesia berdiri, mungkin inilah kabinet yang paling gemuk. Nah, saya gemuk main. Ya, di situ gemuk kan karena makan, tidur. Itu kan kalau dibandingkan dengan persen sebelumnya, itu sungguh jauh, itu beda 2 kali lipat lah. Mungkin ini yang di kabinet Prabowo ini hampir kurang lebih 100 orang lah. Iya. Mengalami menterinya, mengalami utusan khususnya, ya kan? Ini kan tidak beda juga, hanya sekadar bagi-bagi kue, bagi-bagi roti. Itu sudah sampai penerima jasa yang penting selama ya dikasih kue lah, karena nanti tidak dikasih kue nanti dia mau joki atau maraki seperti itu. Iya. Saya tidak dapat kue. Begitu. Saya kira awalnya saya kira dia macan, ternyata kucing ji. Dia sama sekali bisa didikte oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu dia kurang tegas sebenarnya. Ada pertimbangan barangkali. Ya itu karena pertimbangan, karena ya, itu orang paling berkeringat pada saat kampanye. Mungkin pada saat karena dari segi dukungan partai juga. Tapi haruskah orang yang terindikasi dengan korupsi diambil semua? Ya jangan marah-marah Pak. Saya tidak marah-marah. Saya cuma kecewa. Oh ya. Begitu. Mati meja. Tapi itu. Yang satu sana enggak kecewa aja sama yang satu toh. Yang mana? Yang di sana. Yang di sana mana? Yang di sana ya. Ya kan yang di BTP tidak lah. Sebelahnya BTP. Kecewa sekali itu. Iya. Kusangka juga sama Ji. Kusama Ji. Kusangka dia orang bijak, ternyata bukan. Ya kan? Berarti ini semalam ini umur hanya sebagai angka. Orang boleh tua, umur boleh tua, tapi pikiran belum tentu dewasa. Begitu. Saya sangka seperti itu awalnya. Kalau tua, terlalu kapang.
mungkin pikiran tua juga, tapi ternyata tidak. Hanya cuma umurnya saja tua, tapi pemikirannya kayak anak-anak. Gitu. Yang kedua, mengenai makan gratis. Mati meja. Besok itu ku bahas Ki. Tidak kan ini kan Datang Maki besok di depan di warkop. Tentang tentang kinerja Prabowo 100 hari kan? Oh iya tahu. Iya. Besok. Ini berkaitan semua. 100 hari mengenai makan gratis. Oke. Iya, ini kan memang kebijakan yang sangat dipaksakan. Hanya demi untuk menarik simpati masyarakat. Akhirnya ini dipaksakan untuk diadakan. Dan akhirnya itu kan belum maksimal. Apakah semua daerah? Jangankan semua daerah. Di Kota Makassar saja tidak semua sekolah yang tidak dapat. Tidak semua. Besok ada hadir yang kepala sekolah yang sudah dapat. Apalagi kalau dari daerah. Itu, apalagi dari daerah. Dan ini muncul berbagai masalah yang berbagai di lapangan. Masih trial Ji ini, masih mencoba. Iya. Jangan coba-coba Pak. Jangan coba-coba kalau memang apa-apa harus maksimal dong. Iya kan? Iya kan Pak. Bapak kan sudah diingatkan sebelumnya. Hati-hati dengan kebijakan ini. Bahwa ini anggarannya sangat besar sekali. Tapi Anda memaksakan untuk jalan. Akhirnya seperti ini. Jangan-jangan nih sebelum berakhir 2005 sudah berakhir juga ini makan gratis ini. Ya kan? Kan begitu biaya membengkak dan jangan sampai nanti ujung-ujungnya juga minta sumbangan ke orang tua. Jangan marah-marah sama saya, Pak. Saya tidak marah-marah. Pakaikan corong itu ke balik kota itu. Supaya mereka dengar itu. Nanti dia putar radionya mau dengar RR digital. Dari segi ekonomi. Iya. Ekonomi kita tidak terlalu banyak perubahan secara signifikan. Ekonomi kita biasa-biasa saja kok. Iya. Ya kan? Tidak. Dan sekarang saya dari persen ini hanya sibuk mengurusi konsolidasi dengan Partai PDI. Itu lagi bareng bahas. Jadi kapan Anda mengurus rakyat dong? Kenapa Anda mengurus ekonomi? Kalau begitu hanya Anda memikirkan kekuasaan Anda. Bagaimana supaya bisa langgeng. Itu. Jadi yang terjadi sekarang. Sibuk hanya mengurusi bagaimana supaya mendapat dukungan yang lebih luas lagi. Untuk bisa lagi lanjut terus 2009. Saya tambah lapar ini, Pak. Ada itu nasi kuning itu di Buran itu. Itu. Saya tunggu Pak RT besok. Nah, Pak RT datang ke besok di warkopku. Bunda Upa. Kenapa tahu? Pak RT tidak sama seperti dulu. Bebas kemana-mana. Sekarang kan tidak ada ibu RT di situ. Jadi tidak bisa bebas kemana-mana. Keponutongan Jojono. Iya. Bukan, kan saya tahu deh Mbak Ji. Jangan kamu kemana-mana deh Mbak Ji. Iya. Telepon saja Pak RT. Pas ada ibu RT di situ, dia tidak angkat gitu. Saya nangkat di teleponku. Berarti bukan di rumahnya itu. Mungkin. Sembaranda. Bukan di rumahnya itu, kalau bukan di mobil di kantornya. Kalau di rumahnya itu tidak berani. Itu bidang ekonomi kita ini bisa-bisa saja terjadi peningkatan secara signifikan ya. Iya. Keamanan, aduh, sama juga, tidak ada perubahan. Ormas begitu mudahnya mendapatkan lisensi begitu izin, dan itu kenapa ini ormas seperti ini dipelihara lah? Ya kan, kenapa ini harus dipelihara? Ini kan akan bikin kacau negara juga. Gitu. Karena berbungkus ormas, tapi sebagian besar berlagak preman, minta jatah inilah jatah itulah, itu. Seharusnya kalau memang Prabowo memang macan Asia, seharusnya itu yang begitu ya harusnya dihapus, ya kan? Seharusnya dihapus, tapi jangan justru dikasih izin dan jadikan sebagai pendukung. Ini tidak baik Pak bagi untuk negara lah. Jadi saya kira memang ke dalam saat ini mungkin cuma yang bisa kita lihat ya cuma makan gratis, walaupun itu tidak maksimal ya. Nanti besok ada makan gratis juga. Siapa yang traktir? Ada. Siapa? Bukan Pak Ketua. Oh, kenapa Pak Ketua? Sekali-sekali sekretaris. Tunggu dulu. Mau ada kiriman dari Anda nih. Dari mana sih, Dek? Tapi di mana mini saya baru buku ini nak bikin Bu Hawania. Kali dia pergi balik di situ yang tidak tunggu.
Tidak monitor kini kan tidak ada komentarnya Kang. Gaya aja. Belikan satu porsi. Kudu. Berbawa. itu baru bubur nih, bubur jagung. Iya, kan Iya, anu bubur kodong kametik maki ini jadi bubur mah mau dimakan. Kira ada yang baju sudah namanya diet nih. Nah. Diet. Diet lah. Nanti di studio juga tidur, sementara tidur. Karena biasa kalau orang gemuk itu sebelumnya sementara bicara tuh ngomong tapi tidur. Sebentar ini saya tertidur lagi nih kalau putar lagu. Itu nih. Oh pengalamanmu ini karena saya kan tidak gemuk. Saya kan tidak gemuk saya. Saya itu badan saya proporsional lah. Iya, proporsional lah jadi itu. Oke, terima kasih komentarnya. Kalau menilai mengenai artinya bagaimana kinerja Pak Prabowo 100 hari dalam 100 hari ini ya itu tadi pendapat saya. Kalau saya sih tidak ada perubahan signifikan kecuali itu makan gratis. Jadi terserah Anda pendukungnya mau bilang apa ya terserah, itu kan pendapat Anda. Jadi asal juga menghargai pendapat saya, ya kan? Pendukung yang baik itu adalah pendukung kalau putih katakan putih, kalau hitam katakan hitam. Itu yang bagus. Oke. Oke, dan Mbak Ji. Terima kasih ya. Besok kalau makan gratis makan bergizi gratis. Jam 7 sampai jam 9. Di mana anunya? Ada itu di share di grup. Pokoknya datang Maki. Temanya makan bergizi gratis. Pokoknya jam 6 ada di situ. Lalu bagi Pak Ketua. Nah kalau jam begini Pak Ketua live ki juga. Wah, sibuk sama TikTok. Oke, makasih Pak John. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain sahabat budaya saya tunggu di 0811 400 9250. Tadi ya bunyi-bunyi telepon yang satu ya. Jadi ada papasan juga tentang kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu syarat-syaratnya orangnya harus jujur, berfungsi akalnya dan punya keberanian dan harus kaya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa dan Baji. Iya, Pak Hamza, gimana kabarnya? Oh, Pak Hamza. Iya. Ngapa melamun kisedeng termenung. Iya, jadi program 100 hari nih. Iya, dinilai sudah. Program 100 hari itu setiap pemimpin itu mulai dari wali kota, gubernur sampai menteri dan presiden itu pasti ada program 100 harinya. Program 100 hari di sini perlu memprioritaskan ya yang jadi masalah. Tapi tidak semua orang puas ini dia punya program 100 harinya. Pasti ada yang tidak puas, ada juga yang ketawa, ada juga yang ya senyum-senyum saja. Senyum-senyum saja ya, terus kayak Jono tadi. Yang senyum-senyum dan gembira itu adalah program Menteri Menpan. Kinerjanya Menpan. Iya. Kenapa tahu Pak? Dia perhatikan itu honorer untuk P3K. Ya, semua berapa ribu ini pokoknya. Iya, itu dihabiskan. Itu. Pertama Menpan, mudah-mudahan berjalan terus. Amin. Kemudian Menteri Kelautan ini, contohnya di Tangerang itu pagar laut, karena itu milik negara itu laut, tidak bisa dipagar oleh siapapun, dan tidak bisa diterbitkan sertifikat, karena itu laut, negara, tanah negara, air negara. Jadi itu ada 2 sudah terbukti. Kemudian hanya ini masih banyak lah yang kita mau tunggu-tunggu ini KPK. Ya kinerjanya bagaimana ini.
Dan semua menteri saya lihat ini sudah mulai program situasinya Pak dan semua menteri itu diawasi dan dipantau dari atas. Mudah-mudahan ke depan ini programnya bisa tercapai semua. Tapi tidak semua itu maksud hati memeluk gunung, Dembaji. Kenapa bisa Pak tahu Pak? Maksud hati memeluk gunung artinya apa daya tangan tak sampai. Apa daya tangan tak sampai. Maksudnya itu, sebuah dia mau selesaikan, tapi kalau dananya kurang, anggarannya bagaimana? Ya, itu lagi. Ya kan? Jadi ya, seperti dalam masih banyak deh. Tapi kasih kesempatan yang lain untuk memberikan, karena tidak semua orang puas itu. Tapi ada juga yang puas, ada yang tidak. Itulah pemerintah namanya. Yeah. Mungkin waktunya kampanye itu kan politik, untuk menarik simpati. Halo? Iya, Pak Hamsa. Menarik simpati pada pemilih. Jadi saya kira begitu saja, Mbak Ji. Oke, terima kasih. Pak. Panjang juga, nanti orang dia bilang, aduhai. Lanjut, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, singgung kok Jono. Oke. Jadi syarat-syarat orang dulu ini tentang kepemimpinan ya, yaitu orang yang harus punya kejujuran, berakal fungsi, harus berfungsi akalnya dan punya warani itu keberanian ya. Ya, jadi adapun menurut Latoa dalam hubungan antara sesama manusia, pemerintah dengan yang diperintah, pemimpin dengan yang dipimpin mempunyai kedudukan yang sama. Karena itu dalam hubungan sama manusia tidak boleh mempergunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak yang satu terhadap yang lain. Kekerasan hanyalah milik binatang tentunya ya. Baik sahabat budaya, saya hadirkan dulu Kelong di ruang dengar Anda dan informasi kabar anak perempat. Sebentar saya akan kembali lanjut di ruang dengar Anda. Indonesia berita, sabangsa kena Maroke, berita beri masunggu, beri kalu menyandu. Bangsaku julu beriku teaki lan rekareso berita nama baji surugani pamantangi. Kere pandani bajiki, kere kurang ditambahi, borita gana majai, patrasangan memadai, rapangi bunga, ikan roma cari rapo. Indonesia berita, rapangi salam bulai, ni jaga nikah tutui, pusaka anak cucu entah.
Saku julu beriku te aki landre kareso borita nama baji surugani pamantangi kere pandani bajiki kere kurang ditambahi borita gana majai patra sangang memadai rapangi bunga ikan Roma cari rapo Indonesia berita rapangi salam bulai ni jaga nikah tutui pusaka anak cucu Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya? Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan. Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Museum Kota Makassar adalah museum yang didedikasikan untuk melestarikan dan memamerkan sejarah serta perkembangan Kota Makassar dari masa ke masa. Terletak di Jalan Balai Kota, museum ini berfungsi sebagai pusat informasi bagi pengunjung yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai perjalanan sejarah, budaya, dan kehidupan sosial Kota Makassar sejak zaman kerajaan hingga era modern. Koleksi museum mencakup berbagai artefak, foto-foto bersejarah, dan dokumentasi yang menggambarkan perubahan kota dari pusat kerajaan hingga menjadi kota metropolitan yang dinamis. Museum ini menampilkan berbagai pameran yang mengilustrasikan peran penting Makassar sebagai pusat perdagangan maritim sejak zaman dulu, termasuk hubungan kota ini dengan berbagai bangsa asing seperti Portugis, Belanda, dan Tiongkok. Selain itu terdapat juga informasi mengenai perkembangan sosial, politik, dan budaya Makassar serta tokoh-tokoh penting yang pernah berkontribusi dalam sejarah kota ini. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Selalu sama. Kau aku Indonesia,
Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tarian Melangi Arajang yang dibawakan oleh 8 bisu atau waria suci yang mewakili 40 bisu seluruh Sopeng. Sebagai tanda, upacara Patongeng akan digelar. Tradisi di setiap daerah pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tradisi tersebut telah menjadi ciri khas yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya dan merupakan warisan dari nenek moyang dan leluhur secara turun-temurun. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah merupakan sumber yang mengagumkan bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Adat tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Bahkan, adat adalah bagian kebudayaan suatu suku bangsa. Saya Karim, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Patongeng itu kan sebenarnya berasal dari bahasa Bugis, sebenarnya bahasa Indonesianya tahun. Kalau orang mengatakan Patongeng itu berarti dia annual, boleh setiap 1 tahun, boleh setiap 1 kali 2 tahun dan seterusnya. Nah ini dikemas dalam bentuk pesta adat. Jadi
kita namakan biasa pesta adat Patongeng. Nanti penamanya bergantung di tempat mana mau dilakukan. Misalnya pesta adat Patongeng Ompo yang dilaksanakan di kawasan Ompo misalnya sebagai bentuk ritual bagaimana Ompo ini terus eksis, mungkin airnya terus bersih dan tidak kekeringan. Ini mungkin bahagian dari ritual kepercayaan masyarakat di sekitar Ompo itu. Karim, selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng menyampaikan bahwa Pataungeng dalam bahasa Bugis yang berarti tahun. Pataungeng dikemas dalam bentuk pesta adat. Pesta adat Pataungeng Ompo yang dilaksanakan di kawasan Permandian Ompo sebagai bentuk ritual dan harapan akan Permandian Ompo agar terus eksis dan tidak kekeringan. Seperti halnya pesta adat Pataungeng Tinco, salah satu upacara adat yang masih dilestarikan dalam lingkungan masyarakat Tinco, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng adalah pelaksanaan tradisi adat Pataungeng. Pesta adat ini dipercayai oleh masyarakat dan dikemas dengan harapan doa dalam adat supaya air di sekitar sawahnya ini terus mengalir di sekitar daerah Tinco. Saya nama Sera, Kecamatan Dondri. Mana nanti acara Pataungeng yang selalu dianu setiap tahun acara kayak padendang itu kayak padendang. Misalnya kalau habis panen raya orang mau padendang. Sering itu apalagi kalau ada namanya di Wanutua selalu mau padendang orang di situ. Awalnya, salah satu masyarakat bingung dengan acara ini. Yang mana itu Pataungeng. Karena tidak semua daerah kecamatan di Kabupaten Sopeng melakukan tradisi ini. Hanya wilayah yang dekat dengan aliran air seperti Kecamatan Lalabata. Namun ternyata ada beberapa kaum muda yang tidak pernah sama sekali menyaksikan pesta adat Pataungeng, walaupun dia berasal dari Kecamatan Lalabata. Berikut penuturan Rizka, remaja berkulit kuning Langsat ini, mengaku tidak pernah sama sekali menyaksikan Pataungeng. Dengan nama siapa? Rizka. Siapa? Rizka. Masyarakat dari kecamatan mana, Ki? Lalabata. Lalabata. Pernah saksikan Pataungeng? Tidak pernah. Tidak pernah? Iya. Sama sekali tidak pernah? Tidak. Ritual Pataungeng? Iya. Beda halnya dengan Sera dan Rizka. Nurhayani, perempuan paruh baya ini mengaku dia pernah menyaksikan Pataungeng. Pelaksanaan tradisi adat Pataungeng biasanya diadakan antara bulan Oktober atau September. Ritual adat yang terkenal sakral ini digelar saban tahun jika kekeringan melanda di wilayah Sopeng. Warga bersama pemerintah Kabupaten Sopeng melaksanakan ritual adat Pataungeng di sumber mata air Ompo. Satu-satunya sumber air yang dimanfaatkan masyarakat Sopeng untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila mata air Ompo mulai mengering, saat itulah warga Sopeng menggelar ritual adat Pataungeng yang merupakan kearifan lokal warisan leluhur Kerajaan Sopeng. Dalam ritual itu, masyarakat akan mempersembahkan kepala sapi yang diletakkan di kotak bambu dan di dalamnya turut diberi sesajen. Tak hanya itu, saat ritual tersebut dihadirkan sejumlah makanan khas masyarakat Bugis Sopeng beserta 3 nasi berbahan pokok ketan, yakni beras ketan hitam, putih, dan merah. Kepala sapi dan beberapa sesajen termasuk 3 warna nasi dari beras ketan itu kemudian dilarung ke Sungai Ompo dengan tujuan sebagai penghormatan kepada roh leluhur. Terlibat dalam prosesi sakral itu tokoh adat yang dikenal sebagai orang pintar di kampung tersebut. Tradisi tersebut hanya dihadiri oleh Sandro, pemangku adat keturunan Matoa Tinco, dan masyarakat sekitar wilayah Tinco. Karena tradisi Pataungeng merupakan hal yang sangat sakral bagi masyarakat setempat. Namun seiring berjalannya waktu, pegelaran tradisi ini mengalami perkembangan dalam hal pelaksanaan. Dengan siapa, Bu, nama tak? Nurhayani. Dari kecamatan mana? Mareriwawo. Iya. Saksikan Pataungeng? Pernah. Iya. Itu yang ada namanya Mapadendang, ada adat-adatnya Sopeng begitu. Iya.
Ritual ini sejak dulu memang sudah dilakukan oleh nenek moyang atau leluhur. Jadi, diharapkan tradisi ini tidak dikaitkan dengan hal-hal lain. Karena ini murni merupakan doa sebagai upaya melestarikan adat istiadat yang ada di Kabupaten Sopeng. Saat ini, air ompo dialirkan ke masyarakat Sopeng, jadi wajarlah jika debit air ompo mulai berkurang. Semoga tradisi Pataungeng yang dilaksanakan ini membawa banyak kebaikan dan terjaga sampai generasi selanjutnya. Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, baik sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar dan kami hadirkan tema di pagi hari ini 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo ya. Jadi kabar dari bidang pemberitaan RRI Makassar, pengamat politik UIN Alauddin Makassar menilai 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai cukup memenuhi ekspektasi masyarakat. Dan masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran telah mencapai 100 hari setelah dilantik 20 Oktober lalu. Dan pengamat politik Universitas Islam Negeri Alauddin Prof. Dr. Firdaus Muhammad menilai dalam kurun waktu 100 hari pemerintah dinilai berkinerja cukup baik.
ku moka tuh. Elok ku magi. Wita tomatu pawalap na. Wita topi witai. Sesani penediku muawaru sumangeku utoba nasuha rewa meleri alemu utoba nasuha rewa meleri alemu. Ada janji si melarat, si palayu, si patoko, muli maboko, lele tante lainnya. Tancak na. Ada, tengah ada. Kaji na sepu. Ada yang terlewat-lewat bila. Tak ya. Ada Cina ko. Ada pengekan tua nak kasih dia, nak kasih. Ada pengekan ni. Cida. Sesani penediku muawaru sumangeku utoba nasuha rewa meleri alemu utoba nasuha rewa meleri alemu. Ada janji si melarat, si palayu, si patoko, muli maboko, lele tante lainnya.
Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pak. Kami dari kepolisian Iya. menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan. Oh, ya? Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi. Tapi, Pak. Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan. Aduh, Pak. Dikenakan pasal Undang-Undang Aturan Lalu Lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti. Tapi... Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu. Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Esiulu sasambaraku, may komita lulangan tolota, untuk kada diantar untuk mabalo, iya motoraya, inantai Yesusina, kita roki di otoraya, lendu ya masa nana tu pena anta, pena.
kami tiro jome lindona. Sabah dan duka tu mataku kitiro tu lindona. Pasti tongan nama-nama liugen. Dan tu kada balona sang torayan. Dan tu misa kada lari potuo. Nah dan duka tu pantan kada di pomate. Oh ya, ya. Dan duka tu depa memina toraya. Tu dan taru di pasar dan jo pesta. Lamore kami tanda sangat na tu depa. Depa tori menyedikan dari pasir hirup kopi. Apa boleh ke kopi na totoraya. Lamore taru kami angge tapu. Depa tori udah di baluk yo tingo pertokoan. Tu di baluk sola depa bobo na bade. Tu marawari alina sanggilona. Mai komi esi ulu kusia sang baraku. Mai komi langan toraya. Male un tiro tondo mabalo. Tondo toraya sangana. Na buda duka tu inan wisatana. Umpama sanang pinanta. Dan pamisa tu dami kalupai. Depatori patori, depatori. Memiliudikan ke allo ke bongi. Inang memitongan, inang taiduana. Kemi pasti solo kopi na toraya. Tori patori, depatori. Memiliudikan ke allo ke bongi. Dana angge tapu, sabah more duka. Tu sola nolakan, dena pasti sola kopi. Depatori, memiliudikan dari pasti hirup kopi. Apa boleh ke kopi na totoraya. Lamore taru komi angge tapu. Depatori udah di baluk yo tingo pertokoan. Tu di baluk sola depa bobo na bade. Tu marawari alina sanggilona. Mai komi esi ulu kusia sang baraku. Mai komi langan toraya. Male un tiro tondo mabalo. Tondo toraya sangana. Na buda duka tu inan wisatana. Umpama sanang pinanta. Dan pamisa tu dami kalupai. Depatori pendidikan dari pasir hirup kopi. Apa boleh ke kopi na totoraya. Lamore taru komi angge tapu. Ya elok kandi masaemi unia lalan diate balik duga-dugai masai
Lagi ngotak-ngatik aplikasi apa sih di handphone? Kok sibuk banget dari tadi? Ya elah, jadul loh. Lah, kok jadul? Ya iyalah, masa kamu gak tahu sih? Ini aplikasi nguntungin. Kalau menang aku bakal traktir seisi rumah kamu deh. Ah, gak usah repot-repot deh. Mending jadul daripada harus judi online. Syukur-syukur kalau menang. Kalau nggak menang, kamu juga kan yang pasti rugi. Lagian, kamu juga harus tahu. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2. Dan hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Emang kamu mau? Kamu cerewet banget sih. Ini nih, kalah deh aku jadinya. Nah, tuh kan. Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
sanam bumi nyawa. Sangaloro tauita nautoma salili natangama amongean monge mating diwatamu masirida nama palambi mati. Landur sana bumi nyawa sangan loro tauita bali satama tindo. Di bengan atodi anawa pamai buaya ngadomai atem tonga si matai odi natayang Pak Maidu Moa uri tamo landu sana bomi nyawabu sangan loro tauita bali sakama tindo. Di bengan atodi anawa pamai buaya ngadomai atemu tonga si matai ori natayang Pak Maidu sangan loro tauita nautoma salili natangama amongean monge mating diwatamu masirida nama palambi mati. Baik sahabat budaya, dan demikian kebersamaan kita di Pro 4 RRI Makassar ya. Nah, kami tadi sudah menghadirkan program 100 hari kerja Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran ya. Nah, pendengar di
Pagi hari ini kami informasikan untuk Anda, besok itu kami akan hadirkan program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai langsung dari Warkop Az-Zahra RRI. Itu akan membahas tentang membangun kebiasaan makan sehat sejak dini melalui program makan bergizi gratis yang akan hadir dari Kepala SMA Negeri 10 Makassar, kemudian dari Dinas Pendidikan, ada Kepala RRI Makassar dan juga ahli gizi Puskesmas Makassau. Dan mendengar, saya akhiri kebersamaan kita di Pro 4 RRI Makassar. Saya Yuni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, Museum Nek Gandeng dibangun sebagai salah satu bentuk penghormatan